production house kayak apa ya, mereka mau ngasih kesempatan buat saya untuk ya mereka mau ngasih kepercayaan buat saya untuk apa satu peran. Kok bisa sih, ini bisa nggak ya gue ngasih peran buat Nova? Alhamdulillah dikasih gitu kesempatannya, kenapa nggak dijalanin gitu loh. Ya udah. Jadi dengan apa yang sudah Nova lalui sekarang, Nova udah cukup puas atau masih punya bayangan-bayangan keinginan? Pengen apa? Pengen peran apa? Pengen profesi apa? Atau pengen honor gue ntar jadi segini gitu? Oh, enggak. Selamat ya Mas. Terima kasih. Oke, jangan lupa bayar pajak ya. Dan pertanyaan terakhir pemirsa, kapan Tante Titi mengetahui bahwa anaknya adalah pemakai? Digoyang mah. Halo. Halo. Yuhu. Halo. Ya, Ya, passwordnya? Halo. digoyang mah. Kok digoyang, Mam? Ayo apa passwordnya? Jangan lupa dong. Mas? Mas? Digoyang mah. Ya, ikutin ya. Siap lembur. Ya. Apa? Siap lembur. Oke deh. Jangan lupa dong, ah. Ya udah, dengan Mas siapa ini? Yo. Mas Sugiono. Pujiono? Sugiono. Sukiono. Oke, Mas Sukiono di Di Pangkal Pinang. Pangkal Pinang. Ya udah, oke, jawabannya Iya, apa? Bangka. Mas 98. 98. Mas, Iya. yakin ya? Yo. Ya oke. Digoyang mah. Selamat ya, dapat Nokia 3315. Jangan lupa bayar pajak. Pemirsa, kita bertemu lagi minggu depan. Tetap bersama saya, Putri Malam. Digoyang mah. Kan ya, dia cantik dan punya bakat. Kita ngobrol aja sama dia, kenapa dia begitu tertarik untuk terjun ke dunia keartisan. Ini adalah tamu saya, Nova Elisa. Selamat malam Nova. Senang banget ya, akhirnya apa yang dicita-citakan tercapai nih kayaknya. Apa dari dulu memang betul bercita-cita untuk terjun di dunia entertainment? Jadi waktu kecil itu kan dulu sempat, jadi mau cerita dikit kalau pembuatan Cut Nyak Din yang film itu di kotaku di Aceh. Oh, Nova tuh orang Aceh asli. Kok nggak pakai cut namanya nggak ya? Pokoknya kebetulan nggak pakai teku. Jadi Oh, pakai gitu. teku, berarti Oke, oke. anaknya pakai cut. Terus udah gitu suka aja gitu ngeliat pembuatannya. Jadi kan suka ikut tuh, ada kameranya kemana, pada syutingnya gimana. Jadi seru aja kayaknya. Terus sejak saat itu jadi betul-betul pengen terjun di dunia entertainment? Jadi pengen kayaknya seru juga nih buat dijadiin apa ya, dijadiin hobi sekaligus ya, profesi juga mungkin. Setelah Nova sendiri sekarang akhirnya berhasil terjun di dunia entertainment, ternyata ada nggak hal-hal yang kurang menyenangkannya? Atau sejauh ini masih menyenangkan semua? Kurang menyenangkan pastinya ada. Kadang-kadang yang saya lihat orang kita terutama itu kalau misalnya kita nggak bisa nunjukin suatu bakat, suatu kayak misalnya lu nggak bisa apa-apa, jadi lu akan dipandang rendah gitu loh. Itu yang nggak enaknya, mungkin di dunia kayak gitu masih ada yang kayak gitu. Gitu. Jadi nggak semua, misalnya udah satu artis terjun ke dunia artis, nggak dilihat dari dia udah masuk artis, tapi malah dilihat dari apa ya, kadang-kadang suka ngeremehin aja gitu loh. Dan pernah sempat ngalamin juga loh yang kayak gitu. Waktu kamu ngalamin hal kayak gitu pada saat awal terjun, terus kamu merasa diremehkan gitu oleh banyak orang, gimana caranya sampai Nova tuh nggak patah semangat untuk maju terus di karir ini?
Caranya gimana ya? Yang pasti nggak mau diremehin orang, itu nomor satu. Makanya tetap berusaha, gimana caranya gue harus bisa nunjukin kalau gue bisa kayak orang lain. Gitu loh yang pasti. Berusaha terus, casting ke sana kemari, nggak diterima, balik lagi. Gitu. Aja pokoknya. Makanya tetap harus bisa dinilai bakatnya ada gitu loh. Sesudah terjun di dunia sinetron, itu kan adalah satu profesi yang menyangkut acting gitu ya. Terus kan sekarang juga jadi presenter. Apakah memang ingin jadi artis yang multiprofesi atau hanya coba-coba aja atau gimana planningnya nih ke depan? Jadi kebetulan kemarin itu dapat tawaran presenter. Gue pikir tuh kenapa nggak coba-coba gitu. Siapa tahu bisa dan alhamdulillah selama ini berjalan dengan baik gitu. Nah tawaran-tawaran kalau memang saya bisa ngejalaninnya dan mampu, kenapa enggak gitu loh. Yang pasti kan berusaha itu yang pasti kan. Jadi itu nanti akan dijadikan profesi juga? Artinya memang Nova pengen jadi artis yang multiprofesi gitu? Enggak juga sih kalau dibilang mau dijadiin profesi. Nggak tahu ya karena saya lihat sekarang artis itu di Indonesia belum bisa dijadikan profesi. Tapi hanya bisa untuk dijadikan suatu sampingan gitu loh. Harus ada bakat yang lain, contohnya apa ya, pengusaha atau jadi hukum gitu-gitu segala. Loh berarti Nova dengan kata lain tidak akan membuat diri Nova sepenuhnya berada di dalam profesi ini gitu. Masih akan ada hal-hal lain yang Nova mau lakukan? Sekarang ini masih panjang ya ceritanya. Jalannya masih panjang. Jadi masih pengen ngejajakin apa sih yang ada di depan sebenarnya. Mungkin sekarang lagi dunia begini ya ikutin jalur aja. Siapa tahu nanti di depan 5 tahun lagi ke depan ada profesi yang lain ya kita jalanin juga gitu. Jadi nggak patokan untuk satu. Oke. Siapa sih orang-orang atau mungkin ada mereka-mereka yang buat Nova itu membuka jalan yang bisa membuat Nova jadi seperti hari ini? Kalau membuka jalan yang pasti dukungan dari keluarga, dari almarhum papa itu pasti. Oh, papa udah nggak ada. Terus dari mama, dari kakak-kakak, adik, teman-teman, sahabat-sahabat itu pasti dukungan. Thank you. Dan yang membuka jalan pastinya dari pihak-pihak production house kayak apa ya, mereka mau ngasih kesempatan buat saya. Ya, mereka mau ngasih kepercayaan buat saya untuk satu peran. Kok bisa sih? Ini bisa nggak ya gue ngasih peran buat Nova? Alhamdulillah dikasih gitu kesempatannya. Kenapa nggak dijalanin gitu loh? Ya udah. Jadi dengan apa yang sudah Nova lalui sekarang, Nova udah cukup puas atau masih punya bayangan-bayangan keinginan? Pengen apa? Pengen peran apa? Pengen profesi apa? Atau pengen honor gue ntar jadi segini gitu? Oh, enggak ya, apa ya? Kalau masalah peran sih apapun peran, insya Allah kalau memang bisa dijalanin ya dijalanin lah. Nggak pilih-pilih peran gitu ya? Enggak, asal mampu ya. Asal mampu kenapa enggak gitu loh. Target untuk tahun ini kan tahun baru nih, New Year. 2003. Iya, apa nih target yang paling utama di tahun ini? Targetnya apa ya? Yang pasti lebih pengen menerobos dunia entertainment lah yang pasti ya. Oke, udah punya planning secara konkretnya kira-kira apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat? Yang pasti syuting sinetron masih, presenter alhamdulillah juga masih. Terus mungkin nanti ada usaha-usaha pengen coba-coba gitu, Apa kecil-kecilan. Ada tapi nggak mau dibilangin dulu, tapi yang pasti. Oh, tapi itu usaha lain ya di luar profesi keartisan ini. Kalau nggak salah waktu Piala Dunia kemarin kan jadi presenter. Apa yang Nova dapat dari pengalaman menjadi presenter Piala Dunia di RCTI? Jadi kemarin itu sebenarnya persiapannya bukan untuk Piala Dunia presenternya, untuk nyodok abis biliar gitu. Tapi karena produsernya juga mungkin mau ngasih mental yang kuat di situ, itu kan acaranya live juga kayak gini. Jadi banyak sekali kayak pengalaman, ketemu sama orang banyak, tahu lebih banyak tentang dunia bola gitu loh. Jadi seru aja gitu. Apalagi nontonnya bareng-bareng kan sama penonton. Iya. Nanti jadi spesifik lagi presenter untuk khusus acara olahraga, nggak masalah ya? Nggak masalah. Oke Nova, sukses terus ya. Kan jadi presenter udah, main sinetron udah. Berarti sekarang coba nyanyi ya Mbak Wit ya. Punya lagu favorit nggak sih apa? Seru-seruan aja? Seru-seruan aja ya.
lagunya ini aja deh, dangdut-dangdutan. Bareng ya? apa? Bareng. Oh, saya nyanyi di acara lain, kalau di Angin Malam presenter aja. Oke, nyanyi dong. Oke, Lagunya siapa? Arafik ya? Arafik, Mbak Wit.